Halo guys, selamat pagi, semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya Bambang Suwiknyo di channel YouTube Budaya Tani Pam Suwiknyo. Saya sedang di kebun alfalfa ini, dan ini adalah sedang merawat alfalfa yang di kebun. Kalau biasanya alfalfa yang ada di tempat dom yang hanya di pot, ini memang ada alfalfa yang ada di kebun. Ya, tantangannya memang lebih banyak guys, yaitu termasuk gulma ini. Termasuk juga kalau pas musim hujan sudah dibuat bedengan seperti ini, kemudian kena hujan bedengannya runtuh. Kemudian alfalfanya, ini rumput alfalfa legume alfalfa ini harus berkejar-kejaran dengan gulma. Ya, itu memang resiko ketika menanam di tanah lapang atau secara on farm. Dan itu justru sebenarnya tantangan yang sesungguhnya ketika bertani. Artinya kalau di in situ hanya tempat khusus, di dom, di rumah kaca, mungkin orang mengatakan, nah iya segala sesuatunya terkendali. Tapi kalau di lapangan gini kan betul-betul tertantang. Nah gitu kan. Nah karena ini channel budaya tani, jadi kalau bekerja di sawah gini memang enaknya sambil rengeng-rengeng dulu biar agak sepaneng dan dinikmati gitu guys. Saya akan tembangkan gambuh, dan ini juga tembang populer ini. Tembangannya gini guys. Sekar gambuh ping catur, kang cinatur, polah kang kalantur, tanpa tutur, katulo-tulo katali, kadaluwarsa katutuh, kapatuh pan dadi awon. Itu tembangan bercerita tentang orang itu kalau sudah terlanjur punya kebiasaan suka ngerenengi orang, suka gunjingin orang, gosipikin orang, itu hati-hatilah karena nanti bisa menjadi suatu kebiasaan. Apa-apa digrenengi, apa-apa gosipin. Makanya di ujungnya kapatuh pan dadi awon. Hati-hati kalau itu sudah menjadi kebiasaan, nanti bisa menjadi kebiasaan buruk, apa-apa digrenengi. Kalau sekedar sekali dua kali untuk sebuah koreksi nggak apa-apa, tapi kalau semuanya itu kan jadi maka daripada grenengi lebih baik kita bertindak secara langsung. Maka kaos saya juga ini bagimu petani ini. Ini kaosnya bagimu petani ya. Karena kalau ini nanti alfalfa ini sudah bisa dikembangbiakkan, ini alfalfa tropik ini guys, nanti biar bisa dinikmati oleh seluruh petani peternak Indonesia. Jadi Queen of Forage ini biarkan tumbuh kembang di Indonesia, mohon doanya guys. Maka jangan lupa like, subscribe, share juga, biar orang-orang pada tahu bahwa kita di Indonesia sudah punya alfalfa yang bisa ditumbuh kembangkan di daerah tropik, namanya alfalfa tropik guys. Tapi memang harus dipelihara guys, biasa. Jadi termasuk gulma. Kalau orang bilang wah alfalfa ditanam nanti kena gulma, ya nggak cuma alfalfa, tanaman apapun kalau ditanam di padang, di sawah ya pasti akan berisiko ada gulmanya guys. Itu hal biasa. Maka kita harus memang rajin-rajin untuk melihatnya, memeliharanya. Ini seperti anak yang juga dilahirkan kan juga nggak bisa tumbuh gede sendiri. Tanaman alfalfa juga gitu, meskipun kita nggak numbuhkan karena yang kuasa yang numbuhkan, tapi kita punya kewajiban memelihara. Termasuk dari gulma ini. Ini alat namanya legrek nih, karena di ujungnya nih yang tajam, kalau bahasa Jawanya legrek. Nah ini padul. Nah tadi kan saya nyangkul ini adalah untuk berfungsi selain membersihkan gulma yang ada di selokan ini antara dua bedengan, karena bedengannya runtuh kena air hujan, dinaikkan maka gulmanya hilang, sekaligus juga rumputnya. Nah rumputnya dengan cara dibalik gini guys. Nah ini kan rumput, makanya tadi saya cangkul saya balik begini. Itu memang perlu satu teknik tersendiri. Mungkin kalau belum biasa ya memang tidak langsung bisa begitu nyangkul langsung membalikkan seperti ini. Tapi ini bukan hal sulit, ini hal yang sebenarnya sederhana, hanya perlu kebiasaan saja. Nah sekali lagi sini adalah gulma yang perlu dibersihkan. Walaupun gulma ini kalau kita bicara pakan ternak ini juga bisa menjadi pakan ternak, tapi karena sedang ingin memelihara alfalfa, maka gulma kemudian dikendalikan dan tidak perlu pakai herbisida, tapi cukup dengan manual saja bisa guys. Ini sudah tumbuh bunga, ini umurnya selapan kalau bahasa Jawanya 35 hari.
Ini sebenarnya sudah saatnya panen karena ini bunganya sudah bermunculan. Tapi ya kita memang masih pelihara dulu beberapa saat karena kebetulan musim hujan. Alfalfa ini sensitif guys terhadap air yang berlimpah. Jadi kalau hujan terus menerus, air berlimpah, maka ini sensitif. Makanya juga termasuk ini di keruk selokannya, kalau kalenanya ini dalam rangka supaya nanti airnya tidak terlalu banyak berhenti di area ini, tetapi dia bisa mengalir sebagaimana harusnya mengalir untuk lebih cepat sehingga tidak terlalu lama di sini. Memang keuntungannya kalau musim hujan kita nggak usah nyiram guys. Walaupun alfalfa ini sebenarnya tahan kering karena dia ini akarnya bisa lebih dari 2 meter. Jadi ini kalau kita menanam alfalfa di daerah yang miring, di daerah teras juga bagus sebagai salah satu metode untuk bisa mengendalikan landslide atau tanah longsor karena akar alfalfa ini bisa lebih dari 2 meter. Jadi tahan kering tapi juga bisa menahan tanah. Gitu guys tentang pemeliharaan alfalfa. Ini nanti kalau panen ya nanti kabar-kabar lagi, kita kabari panennya. Yang jelas ini adalah Queen of Fruits tropical alfalfa yang bisa tumbuh di daerah tropik seperti Indonesia. Mari terus berkarya terhadap sesuatu yang kita tidak perlu komentari, nggak perlu komentari, tapi penting adalah terus beraksi dengan karya nyata. Mohon doanya guys, semangat terus. Terima kasih.